FIFA turut berbangga dengan kejayaan timnas Indonesia U20 ini yang layak lolos ke Piala Asia tahun hadapan. Jom kita simak video ini, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Apa kabar semua sahabat kalian di luar sana? Semoga kalian dimurahkan rezeki sentiasa, diberikan kesehatan, dan juga sentiasa kalian sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan, guys. Oke, insya Allah pada hari ini sekali lagi kita react satu video yang terkait dengan timnas, kejayaan timnas U20 ini layak lolos pada tahun hadapan ini, di mana FIFA juga turut berbangga. Di media sosialnya beberapa dipaparkan pemain-pemain dan juga timnas U20 ini bagaimana kejayaan yang mereka telah capai sehingga lolos ke Piala Asia tahun hadapan ini. Jom guys, kita saksikan video ini daripada mana? Daripada channel Garuda Space. Pada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe dan tekan butang loncengnya, karena channel ini memaparkan beberapa berita terkait dengan sepak bola di Indonesia yang terkini. Oke guys, judulnya ialah Timnas U19 mendunia, guys. FIFA turut banggakan keberhasilan STY, nasib Thailand di FC berakhir tragis. Oke, tanpa berbasa-basi, jom kita semak video ini. Garuda Space. Jangan lupa FIFA pamer keberhasilan subscribe. timnas U19 Indonesia. Perjuangan di balik keberhasilan timnas U19 Indonesia lolos ke panggung sepak bola tertinggi di Asia terus menyita perhatian tersendiri. Sebagaimana diketahui, di babak kualifikasi, skuad Garuda Nusantara mampu menyapu bersih 3 laga dengan kemenangan. Mampu menyapu bersih Menghadapi S3 Timor Leste kemenangan. di laga perdana, Hoki dan kawan-kawan mampu meraih kemenangan 4-0. 4-0 lah yang pertama tuh. Hong Kong, tim Garuda kembali meraih poin penuh dengan skor 5-1. Wah, Di laga 5-1 lah. terakhir mampu comeback dramatis atas rival Vietnam dengan skor akhir 3-2. 3-2 yang last nih, guys. FIFA Itu melalui yang akun mantap. media sosial Instagram resminya turut meramaikan euforia kesuksesan timnas Indonesia U19 yang lolos ke putaran final Piala Asia U20 tahun depan. Wajah Marcelino Ferdinand dan Kapten Muhammad Ferrari mendapatkan Tengok porsi guys. Oh, tengok di FIFA punya nih media sosial IG dorang. Semua pemain Arab nih timnas Indonesia nih dengan Sintayong di atas. Masuk dalam media sosial FIFA wah. FIFA itu. Oh, Selain ini itu juga ada foto Garuda Nusantara, guys. Ronaldo Conte, Ferdinand Marcelino. U20 lantaran tidak saja lolos ke Piala Asia U20 2023. Gembiranya kan? Tapi juga akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 mendatang. Jadi Piala Dunia lagi, tuan rumahnya Indonesia. Kualifikasi Piala Asia U20 lalu, Indonesia memiliki pemain-pemain dengan kualitas individu yang mumpuni seperti Marcelino dan Ronaldo. Ada juga Ferrari yang punya kualitas bertahan apik. Robby Darwish juga menjadi salah satu pemain dengan akurasi operan dan baik dalam membaca permainan. Ini Robby Darwish, lemparannya nih, lemparan ke dalam. Indonesia bisa jadi salah satu tim yang diperhitungkan pada putaran final Piala Asia U20 nanti. Iya, insya Allah, mudah-mudahan ya. Pemain langganan timnas yang dicoret Sintayong. Siapa dia, guys? Siapa dia? Jom kita lanjutin, guys. Pertama, Irfan Jaya. Winger milik Bali United ini terpaksa tidak dipanggil oleh Sintayong karena mengalami cedera serius dan butuh waktu pemulihan yang cukup lama. Cedera rupanya. Diketahui Irfan cedera retak tulang fibula saat Bali United melawan Persebaya. Dia diprediksi baru bisa kembali tampil pada November mendatang.
Kedua, Alfiandra Dewangga. Tidak ada nama Alfiandra Dewangga dalam daftar pemain belakang yang dibawa Sintayong melawan Curaçao cukup mengundang perhatian tersendiri. Sintayong diketahui lebih memilih Muhammad Ferrari yang tengah berkembang bersama timnas U19 ketimbang Dewangga. Oh, ini Ferrari ini Selain itu, mantap nih. penampilan Dewangga yang tidak terlalu mencolok di Liga 1 bersama PSIS Semarang besar kemungkinan jadi alasan Sintayong menepikannya. Seterusnya Ketiga, Ivan Dimas Darmono. Oh, ini pun lama tidak muncul kan? Evan Dimas Darmono seolah-olah mulai tertepikan dari skuad timnas Indonesia era Sintayong. Terlebih, Evan memang jarang mendapatkan kesempatan bermain di Arema. Sempat jadi andalan Arema di awal musim Liga 1 2022-2023. Evan kini lebih banyak duduk di bangku cadangan. Oh, di bangku cadangan terus Hal dia ya. itu disayangkan karena Evan dikenal sebagai gelandang berbakat di eranya. Wah, kapten lagi tuh. Bekas kapten kan? Kapten Indonesia. Seterusnya Keempat, Stefano Lillipali ya. Sempat kembali mendapatkan kesempatan untuk membela timnas Indonesia di era Sintayong. Lillipali kini kembali ditepikan oleh pelatih asal Korea Selatan itu. Lillipali padahal sempat menjadi andalan di beberapa kesempatan. Tapi penampilan besar kemungkinan tidak memuaskan bagi Sintayong. Sebab Sintayong ini guys, dia perlu kepada konsisten tuh dengan kekuatan stamina dan juga beberapa kriteria lah yang Sintayong perlu untuk pilihan pemainnya, credibility pribadinya, begitu Sintayong nih. Bak kena karma, timnas Thailand terancam tidak lolos. Oh, kemungkinan orang pun tidak lolos ya. Momen menyedihkan terjadi bagi timnas U19 Thailand setelah melakoni laga terakhir kualifikasi Piala Asia U20. Air mata deras membanjiri para pemain Gajah Perang muda usai kalah tipis dari Oman. Bagaimana tidak, karena kekalahan itu Thailand terpaksa harus menunggu hasil dari grup H untuk menentukan mereka bisa lolos ke putaran final Piala Asia U20 2023 sebagai runner-up terbaik atau tidak. Sebab Thailand kini harus dikusur oleh Oman ke posisi kedua. Meski Oman dan Thailand sama-sama mengkoleksi 6 poin, tim Gajah Perang masih kalah head-to-head dari Oman. Dengan kata lain, Oman pun berhak melaju ke putaran final Piala Asia U20 2023 sebagai juara grup G. Nasib sial yang menimpa Thailand itu tentu mengingatkan kita semua pada momentum Piala AFF U19 2022. Iya, dia main Juli 2022 dengan Vietnam kan. Thailand dicurigai bermain mata dengan timnas Vietnam U19. Main mata. Hal itu sampai membuat timnas Indonesia U19 harus angkat kaki dari Piala AFF U19 2022. Kira terkena hukum karma lah ini guys, Thailand ini. Dia terpaksa menunggu perlawanan lagi di kumpulan lain, kumpulan H kah, untuk menentukan ini sama ada lolos atau tidak. Kala itu, pecinta sepak bola tanah air pun geram dengan kelakuan Thailand dan Vietnam yang dicurigai bermain aman agar menguntungkan keduanya. Kini situasi berbalik pada Thailand. Mereka terpaksa harus menunggu hasil grup H kualifikasi Piala Asia U20 2023 untuk menentukan nasibnya. Sekedar informasi, di laga grup H ini baru dimainkan pada tanggal 14 hingga 18 Oktober mendatang. Karena adanya pengaturan jadwal ulang oleh Federasi Sepak Bola Asia. Di grup H sendiri dihuni oleh tuan rumah Kuwait, India, Irak, dan Australia. Hebat-hebat juga grup H ini. Lolos lewat jalur runner-up terbaik. Namun seandainya salah satu tim grup H ini sanggup mengkoleksi 6 poin dengan selisih gol plus 4, praktis Thailand harus memupus harapan mentas di Piala Asia U20 2023. Kita nantikan guys, kita nantikan bagaimana kesudahannya nanti.
Oke guys, bukan saja Indonesia ini, timnas U20-nya ini viral di Malaysia. Hasil daripada kelolosan mereka ke Piala Asia ini, negara yang pertama sebenarnya yang lolos pada kejohanan ini guys. Negara Asia Tenggara yang pertama. Sebenarnya Thailand pun belum lagi lolos, dia menunggu perlawanan di kumpulan H ya. Begitu juga dengan Vietnam, menunggu lagi perlawanan di kumpulan lain untuk tamat baru sama ada mereka lolos atau tidak. Jadi beberapa kriteria sebenarnya yang perlu untuk pemain-pemain di timnas kali ini di bawah Sinteyong ini yang perlu bekerja keras supaya dia terpilih untuk tahun hadapannya pula. Jadi itu antara tadi beberapa pemain coret yang dicoret oleh Sinteyong, dan sebenarnya beberapa pemain itu seperti Dimas, seperti Pelele tadi. Pelele itu walaupun dulu mereka bermain bagus ya, tetapi bila tidak konsisten, dan pelatih seperti Sinteyong ini sebenarnya dia tahu dan dia bijak menilai pemain-pemain yang mana yang perlu dipilih untuk ke peringkat yang seterusnya dan menyarung jersey di Indonesia itu. Ini sebenarnya bukan senang untuk pilih pemain, tetapi dengan kebijakan yang ada oleh pelatih Sinteyong ini, dia juga melihat kepada postur tubuh, dia juga melihat kepada perwatakan setiap pemainnya. Seperti Ivan Dimas Dewangga itu juga mempunyai permainan skill individu yang bagus, tetapi ada kriteria lain yang perlu diperhalusi oleh Sinteyong sebelum dia betul-betul untuk mengambil pemain ini terpilih di negara Indonesia, timnas itu sendiri. Jadi walau apapun Sinteyong sebenarnya berani ya menggunakan pemain-pemain muda ini kepada masuk ke timnas ini, bukan saja kepada timnas U20 tapi sebenarnya ke timnas senior. Ada beberapa pemain muda itu diberi peluang oleh Sinteyong. Jadi disitulah kemajuan sepak bola itu cepat berlaku apabila pemain-pemain muda ini di awal didikannya diberikan peluang oleh Sinteyong untuk menyarung jersey senior pula. Cepat peningkatan itu akan berlaku. Jadi Indonesia pada ketika ini, pada saat ini menjadi tumpuan dunia. Begitulah tadi FIFA juga telah memasukkan Indonesia beberapa gambar di media sosial mereka untuk menyatakan bahwa Indonesia kini bukan sebuah pasukan yang kaleng-kaleng, bukan sebuah pasukan yang belasan, tetapi perlu diawasi juga oleh negara-negara lain guys. Jadi itulah tadi beberapa coretan di video ini guys. Jika kalian juga punya pandangan dan pendapat tersendiri, bolehlah komentar di ruang kolom di bawah untuk kita berbagi info guys. Oke, sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Terus menyokong timnas masing-masing, terus menyokong pemain-pemain yang berkualitas, terus menyokong juga kepelatihan, terutama kepala pelatih Indonesia Sinteyong untuk kekal bersama timnas Indonesia sehingga 5 ke 10 tahun lagi guys. Oke, sampai berjumpa lagi. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum, bye bye.